Selamat datang kembali. Di depan kita sudah ada tumpukan materi yang Anda kirimkan, beberapa bab dari buku tentang resolusi konflik. Betul. Misi kita hari ini sederhana. Membongkar semua idenya sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas ya. Ya, kita semua tahu kan, kalau dengar kata konflik, rasanya langsung ingin lari. Tapi sumber-sumber ini justru bilang sebaliknya. Konflik itu adalah sebuah peluang. Nah, ini yang menarik. Gimana ceritanya? Yuk, kita bedah bareng. Betul sekali. Penulis ini seolah mengajak kita dalam sebuah perjalanan. Kita akan mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita benci banget sama konflik? Oke. Lalu kita akan dibekali berbagai alat untuk menanganinya. Dan terakhir, kita akan lihat cara memakai alat itu di situasi paling sulit sekalipun. Termasuk saat berhadapan dengan bos yang rasanya mustahil diajak bicara itu ya. Tepat. Ini seperti peta jalan untuk menaklukkan situasi-situasi paling canggung di kantor. Oke, peta jalan. Saya suka itu. Kita mulai dari titik awal di bab 1, konflik, sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri. Penulis langsung ke intinya. Kita itu terprogram untuk melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif. Betul. Akibatnya, ya kita tidak pernah melihat potensi di baliknya. Lingkungan kerja seringkali memperparah ini karena tidak ada yang mengajarkan cara berkonflik yang sehat. Dan di sini ada kutipan keren dari Martin Buber yang jadi fondasi bab ini. Asal dari segala konflik adalah karena saya tidak mengatakan apa yang saya maksudkan dan tidak melakukan apa yang saya katakan. Wah, dalam sekali itu. Iya kan? Ini langsung menunjuk pada 3 penghalang utama yang membuat kita mandek. Yang pertama, dan ini yang paling sering kita temui, adalah ketidakmampuan menerima perubahan. Ini relatable sekali. Bayangkan ada sistem kerja baru yang mau diterapkan. Pasti ada saja yang langsung defensif. Selalu ada. Bilang, kita tidak pernah melakukannya dengan cara itu. Atau yang paling klasik, dulu udah pernah dicoba dan gagal. Iya betul. Menurut buku ini, itu bukan sekedar penolakan, tapi cara mengubah permintaan untuk berubah menjadi arena konflik. Mereka merasa terancam. Persis. Penulis mengontraskan sikap itu dengan pemikiran Frank dan Lillian Gilbreth, pionir manajemen ilmiah, yang justru bilang kita harus selalu mencari cara yang lebih baik. Oke, sikap defensif tadi terhubung langsung ke penghalang kedua, rasa tidak nyaman dalam konflik. Karena kita nggak tahu cara merespon perselisihan dengan baik, apalagi kalau lawannya kolega yang sulit ya. Nah, itu dia. Jadinya kita cenderung menghindar. Masalahnya ditunda terus, yang ujung-ujungnya bisa menyabotase tujuan perusahaan. Dan penghalang ketiga ini yang paling menohok menurut saya. Apa itu? Perilaku kita sendiri yang memperpanjang perselisihan. Jadi, bukan cuma salah orang lain. Oh, jadi dari sisi kita juga ya, betul. Seringkali kita tidak mau mendengarkan, kita jadi lebih defensif, lebih tertutup. Contoh di buku ini spesifik. Kita sengaja menahan data penting yang dibutuhkan rekan kerja. Wow. Secara sadar atau tidak, kita sedang memperpanjang konflik. Dan itu merusak bisnis. Dan kerusakannya itu nyata. Penulis merinci biaya dari konflik yang tidak terselesaikan ini bukan cuma soal uang loh. Tapi juga waktu dan energi ya. Tepat. Supervisor jadi harus turun tangan, menengahi, bahkan mengambil alih tugas. Waktu mereka yang seharusnya strategis, habis untuk jadi wasit. Itu baru satu. Lebih parah lagi, kalau konflik ini terjadi terus-menerus di satu tim, dampaknya ke moral, motivasi, dan loyalitas karyawan. Bisa jadi racun di lingkungan kerja. Yang tadinya produktif, bisa jadi penuh drama. Buku ini bahkan menyebutkan dampaknya bisa sampai memicu karyawan bolos. Malas-malasan. Atau bahkan resign. Di perusahaan yang belum ada serikat pekerja, konflik berkepanjangan seperti ini bisa jadi pemicu karyawan untuk membentuknya. Jadi, biayanya benar-benar besar ya ternyata. Sangat besar. Oke, jadi kalau kita sudah tahu betapa mahalnya biaya konflik yang dibiarkan, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan saat konflik itu sudah terlanjur meledak? Nah, ini membawa kita ke bab 2. Teknik-teknik penyelesaian konflik. Di sini kita mulai dibekali peralatannya. Benar. Penulis langsung memberi kita studi kasus mediasi yang melibatkan Mark, Candy, dan Andy. Di sini, Mark bertindak sebagai mediator. Oke, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan pertama kali? Bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari area kesepakatan. Dia mengidentifikasi hal-hal kecil yang mereka bertiga setuju. Oh, menarik. Jadi dimulai dari titik temu dulu ya? Untuk menunjukkan bahwa posisi mereka sebenarnya tidak sejauh yang mereka kira, dan membangun fondasi untuk membahas masalah yang lebih sulit. Dan ada satu detail menarik di situ, batasan waktu. Rapat mediasi itu ditetapkan hanya 2 jam.
Iya. Ini memaksa semua orang untuk langsung fokus ke isu yang paling penting, tidak bertele-tele. Setelah contoh informal itu, buku ini masuk ke proses mediasi formal oleh pihak ketiga. Yang langkah-langkahnya lebih terstruktur. Betul, mari kita urai langkah-langkah ini, karena ini adalah inti dari peralatan yang diberikan. Langkah pertama, persetujuan untuk mediasi. Ini semacam ground rules ya? Iya. Seperti menyusun aturan main. Semua pihak harus setuju untuk tidak saling interupsi, saling menghormati, dan berkomitmen pada hasil akhir. Tanpa ini, mediasi tidak akan jalan. Oke. Setiap pihak menyatakan masalahnya. Ini penting, masing-masing diberi waktu untuk bicara tanpa diganggu. Jadi yang lain harus benar-benar mendengarkan ya? Tugas mediator adalah memastikan yang lain benar-benar mendengarkan, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Lalu langkah ketiga, pengumpulan informasi oleh mediator. Di sini mediator jadi seperti detektif ya? Hahaha, bisa dibilang begitu? Dia mengajukan pertanyaan terbuka, apa yang sebenarnya terjadi atau kenapa Anda merasa begitu? Tujuannya bukan cuma menggali fakta, tapi juga memahami emosi di baliknya. Tepat. Setelah itu langkah keempat, identifikasi masalah dan kesepakatan. Mirip seperti kasus Mark tadi. Mediator merangkum semua informasi dan mencari titik temu, sekecil apapun, untuk dijadikan pijakan. Oke, lalu langkah terakhir? Dan langkah terakhir, yang kelima, adalah mengupayakan pilihan. Di sini ada dua metode spesifik. Pertama, skenario hipotesis. Skenario hipotesis. Maksudnya? Mediator akan bertanya pada setiap pihak, kalau Anda bisa melambaikan tongkat sihir, solusi ideal menurut Anda seperti apa? Ini membuka pikiran untuk kemungkinan baru. Ah, oke. Lalu metode kedua. Metode kedua adalah kaukus. Tunggu, istilah kaukus ini kedengarannya formal. Apa sih maksudnya? Ini dijelaskan sebagai metode untuk menyelesaikan konflik yang lebih luas, tapi cara kerjanya bisa kita sederhanakan. Oke, gimana tuh? Anggap saja ini seperti sesi curhat pribadi dengan mediator. Mediator akan bicara 4 mata dengan Anda, lalu bicara 4 mata dengan pihak lain. Oh, jadi terpisah ya? Iya, tujuannya untuk menggali apa yang sebenarnya tidak mau diungkapkan di depan umum, entah karena malu atau takut. Ini adalah cara untuk menemukan cerita di balik cerita dan menemukan inti masalah yang sesungguhnya. Oke, jadi kita sudah punya teknik-teknik mediasinya. Tapi semua itu kan berasumsi orang-orang yang berkonflik ini logis dan mau mengikuti aturan. Kenyataannya? Seringkali tidak. Nah, disinilah penulis membahas variabel terbesarnya, kepribadian manusia. Ini membawa kita ke bab 3, kepribadian dan konflik. Tepat. Bab ini dibuka dengan pengakuan bahwa reaksi alami kita terhadap konflik adalah menghindar. Pasti. Tapi menurut penulis, menyimpan perbedaan pendapat itu justru berbahaya bagi perusahaan. Kuncinya adalah melatih diri kita untuk melihat perselisihan sebagai kesempatan belajar. Di sini kita diperkenalkan pada contoh Beth, kepala pemasaran, dan Megan, manajer penjualan. Ah ya, kasus ini menarik. Jadi Megan mengkritik proposal Beth dengan mengatakan itu tidak praktis dan semua hanya teori. Dan Beth langsung tersinggung. Betul, merasa diserang secara pribadi. Mereka berdua gagal total dalam melakukan satu hal krusial, memisahkan masalah dari orangnya. Bagi Beth, kritik terhadap proposalnya adalah kritik terhadap dirinya. Persis. Dan kegagalan inilah yang menjadi ciri khas orang yang cenderung mempersonalisasi masalah. Penulis mengidentifikasi beberapa cirinya. Mereka sangat yakin dengan pandangan awalnya, nggak mau mempertimbangkan pandangan lain. Betul, melihat orang yang berbeda pendapat sebagai musuh, tidak mau kompromi, menolak bertanggung jawab, dan selalu merespons dengan emosi, ini resep bencana dalam konflik. Lalu, apa pendekatannya yang ideal? Buku ini menawarkan 6 pola pikir konstruktif. Pertama, sadari kalau orang lain bisa melihat masalah dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Itu yang pertama. Kedua, pahami bahwa banyak orang tidak nyaman bicara konflik secara terbuka. Ketiga, hargai konflik sebagai jalan menuju diskusi yang sehat, bukan perang. Melanjutkan itu, yang keempat adalah berusaha mengantisipasi masalah sebelum meledak. Proaktif ya. Kelima, manfaatkan proses konflik untuk menambah pengetahuan. Mungkin cara pandang lawan bicara kita ada benarnya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, selalu tuju kompromi menang-menang atau win-win solution. Ini pergeseran dari saya versus kamu menjadi kita versus masalah.
Tepat sekali. Memahami kepribadian itu penting. Tapi bagaimana kalau masalahnya justru tidak pernah diungkapkan, hanya jadi bisik-bisik di belakang atau perang dingin di kantor? Nah, itu masalah lain lagi. Ini sepertinya nyambung ke bab 4, membawa konflik ke permukaan. Nyambung sekali. Bab ini tentang pentingnya menciptakan budaya di mana orang merasa aman untuk bicara. Penulis menyebut konflik yang tidak terungkap ini sebagai konflik yang membara. Seperti api dalam sekam ya? Ya, tidak terlihat tapi perlahan-lahan merusak fondasi organisasi. Untuk mengatasinya ada 4 langkah yang disarankan. Identifikasi akar masalahnya, ungkap emosi yang terlibat, selesaikan dengan cepat, dan bangun lingkungan yang kolaboratif. Tapi menciptakan budaya aman itu kan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apa buku ini memberi langkah konkret jika seseorang ingin mengangkat keluhan secara resmi? Ada, dan prosedurnya sangat sistematis. Dirancang untuk melindungi karyawan. Pertama, individu harus mendiskusikannya dengan atasan langsung. Langkah pertama, oke. Jika tidak berhasil, langkah kedua, mereka harus diberi kesempatan untuk eskalasi ke manajemen yang lebih tinggi tanpa takut ada pembalasan. Ini kuncinya. Tanpa takut ada pembalasan. Ini kuncinya. Langkah ketiga bisa ke manajer SDM atau eksekutif. Dan jika masih buntu, langkah terakhir adalah membawa keluhan ke pihak ketiga sebagai penengah atau arbitrator. Oke, proses yang jelas itu penting. Ini membawa kita pada gagasan selanjutnya. Setelah konflik diangkat ke permukaan, solusinya bukan sekedar mediasi, tapi kolaborasi. Benar, ini dibahas di bab 5. Dari konflik ke kolaborasi, penulis mengakui kalau konflik itu seringkali rumit dan menyelesaikannya sendirian itu berat. Solusinya, seperti judulnya, adalah kolaborasi. Ajak orang-orang lain, terutama para ahli di bidangnya, untuk ikut memikirkan solusi. Jadi bebannya dibagi ya? Betul, meringankan beban dan membawa perspektif baru. Bab ini menggariskan 4 langkah praktis untuk memulai kolaborasi. Pertama, perjelas tujuannya. Apa yang sebenarnya ingin kita capai bersama? Langkah kedua, merangkai semua fakta. Kedengarannya mudah, tapi saat konflik, fakta versi saya dan fakta versi Anda bisa sangat berbeda. Bagaimana buku ini menyarankan kita menyatukan persepsi yang berbeda itu? Itu pertanyaan krusial. Penulis menekankan pentingnya mengumpulkan masukan dari semua orang yang terlibat untuk mendapatkan gambaran 360 derajat. Jadi bukan mencari mana yang benar ya? Bukan. Ini tentang memahami semua versi fakta yang ada di lapangan. Dari situ, masuk ke langkah ketiga. Komunikasikan situasinya secara transparan ke semua anggota tim kolaborasi. Oke, semua harus tahu informasi yang sama. Dan terakhir, langkah keempat. Secara eksplisit, mintalah kolaborasi. Gunakan bahasa yang jelas, saya butuh bantuan Anda untuk menyelesaikan ini. Dan jelaskan kontribusi apa yang diharapkan dari mereka. Setelah berkolaborasi, tantangan berikutnya adalah menjaga suasana tetap kondusif. Karena konflik bisa memanas lagi kapan saja. Iya, betul. Ini dibahas di bab 6, menjaga keharmonisan saat konflik berkembang. Konflik diibaratkan sebagai katalisator yang bisa mengubah hubungan kerja dalam sekejap. Betul. Ada contoh menarik tentang seorang direktur SDM yang bangga karena di perusahaannya jarang ada keluhan atau konflik. Wah, bagus dong! Nah, tapi penulis justru curiga loh. Menurutnya, ketiadaan konflik yang muncul ke permukaan bisa jadi pertanda buruk. Oh ya? Kenapa begitu? Mungkin itu artinya karyawan merasa tidak ada gunanya melapor, karena toh tidak akan didengarkan oleh manajemen. Oke. Jadi keheningan itu justru bisa jadi red flag ya? Bisa jadi. Jadi konflik yang sehat itu perlu. Bab ini lalu memberikan 9 petunjuk praktis untuk mengelola konflik yang sedang berkembang. Iya, ada 9. Daripada kita sebutkan satu persatu seperti daftar belanja, sepertinya ada beberapa tema utama di sini. Misalnya soal persiapan dan kecepatan. Tepat sekali. Beberapa tips seperti jangan menunda penyelesaian, bicara terpisah dengan masing-masing pihak terlebih dahulu, dan pilih tempat yang netral, ini semua adalah bagian dari persiapan. Menyiapkan panggungnya dulu ya. Betul, agar diskusi bisa berjalan baik. Kemudian ada tema tentang fasilitasi. Jangan mendominasi, netralkan diskusi, hindari komentar yang menuduh. Intinya, peran Anda sebagai penengah adalah menjaga agar api tidak makin besar. Dan tema ketiga yang mungkin paling penting adalah tentang fokus dan tindak lanjut. Tips seperti fokus pada masalahnya, bukan orangnya. Berhenti bicara dan dengarkan, serta tindak lanjuti apa yang sudah didengar.
Ketiganya sebenarnya tentang satu hal, mencegah ego mengambil alih. Jika Anda bisa melakukan itu, yang lainnya akan lebih mudah diikuti. Analisis yang bagus. 9 tips itu memang bisa dikelompokkan menjadi persiapan, eksekusi, dan tindak lanjut. Ini membuatnya lebih mudah diingat. Oke, kita sudah bahas cara mengelola konflik saat terjadi. Tapi bagaimana kalau sumber masalahnya adalah satu orang spesifik yang sangat sulit? Atau situasi yang rasanya di luar kendali kita, seperti PHK? Nah, ini bagian yang paling menantang. Ini dibahas di bab terakhir yang Anda sediakan. Bab 7, menghadapi orang-orang dan keadaan sulit. Bab ini dimulai dengan ide tentang menerima kritik. Mengutip Dale Carnegie, cobalah memahami orang lain daripada mengkritik mereka. Intinya, Poin utamanya adalah, kita tidak bisa mengubah kepribadian orang lain, tapi kita bisa 100% mengontrol cara kita merespon mereka. Ini tentang mengambil tanggung jawab atas reaksi kita sendiri. ada kisah Brian yang dimarahi habis-habisan oleh bosnya, Joe. Reaksi pertama Brian tentu saja marah dan defensif. Wajar sekali. Tapi setelah tenang, dia mencoba memisahkan emosinya dan melihat kritiknya secara objektif. Dia bahkan kembali ke Joe dengan data pendukung untuk argumennya dan menemukan solusi yang lebih baik. Kuncinya di sini, seperti yang diajarkan Don Miguel Ruiz, adalah jangan masukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati. Oke. Benar, jangan menganggapnya sebagai serangan pribadi. Tapi tentu ada tipe bos yang tidak masuk akal, yang kritiknya tidak membangun sama sekali. Nah, untuk yang tipe ini bagaimana? Untuk ini, penulis memberikan 10 taktik bertahan hidup, mulai dari yang paling dasar seperti lakukan pekerjaan terbaik Anda, sampai yang lebih proaktif seperti coba lihat dari sudut pandang mereka. Minta masukan secara teratur dan akui serta koreksi kesalahan dengan cepat. Betul. Lalu ada bagian tentang saat kita harus tidak setuju. Ini juga sulit. Ada cerita tentang Patrick, seorang direktur produksi yang tidak setuju dengan bosnya. Mentornya memberi nasihat yang brilian. Gimana tuh? Susun argumenmu secara strategis, akui dulu poin bagus dari bos untuk menunjukkan Anda mendengarkan, baru sampaikan data pendukung untuk argumen Anda. Dan tutup dengan pernyataan netral, Dan kuncinya? jangan pernah terlihat marah atau emosional. Ini semua tentang mengelola persepsi ya? Sama seperti kisah Jack yang cemas berlebihan soal bos barunya. Iya, dia sadar rasa cemas itu tidak produktif. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengubah kecemasan menjadi kepedulian. Maksudnya? Dia fokus pada kualitas pekerjaannya dan mengendalikan apa yang bisa ia kendalikan, yaitu kinerjanya sendiri, bukan pikiran bosnya. Dan bagian terakhir di bab ini membahas topik yang sangat berat, menyikapi pemberhentian. Buku ini mengingatkan bahwa sebagai profesional, kita harus siap menghadapi risiko karir. Ada saran tentang cara tetap berkontribusi di masa sulit, seperti terus meningkatkan efisiensi, Juga tips bertahan saat ada rumor pengurangan karyawan, misalnya dengan menjadi fleksibel dan tetap positif. dan jika yang terburuk terjadi, bab ini ditutup dengan 10 tips untuk mengurangi stres pasca PHK. Isinya sangat manusiawi. Banyak bicara dengan orang terdekat, buat catatan untuk menyernihkan pikiran, berolahraga, menghitung berkah atau bersyukur, dan yang terpenting, jaga kesehatan fisik dan mental. Tepat. Ini adalah pendekatan holistik untuk bangkit kembali dari situasi yang sangat sulit. Jadi setelah membedah semua bab ini, ada satu benang merah yang sangat jelas. Ya, kita diajak bertransformasi. Dari melihat konflik sebagai ancaman yang harus dihindari, menjadi sebuah mekanisme untuk bertumbuh, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Pergeseran paradigma ya. Betul, ini semua tentang mengubah pola pikir dan kemudian menggunakan alat yang tepat untuk menavigasi perselisihan. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Setelah mempelajari semua teknik ini, mulai dari mediasi formal hingga cara menghadapi bos yang sulit, mana yang sebenarnya lebih menantang? Mengubah reaksi kita sendiri yang sudah mendarah daging terhadap konflik atau mencoba menerapkan strategi ini pada orang lain yang mungkin tidak mau berubah. Wah, Sumber-sumber ini memberi kita peralatannya. Tapi pekerjaan sesungguhnya sepertinya selalu dimulai dari dalam diri kita. sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah bergabung.